Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang makharijul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan al-halq, makhraj yang kedua, yaitu tenggorokan. Di mana posisi tenggorokan ini? Ya, di sini Syekh Aiman memberikan kode warna biru. Ya, jadi tenggorokan itu areanya itu ada di sini, dari sini sampai di sini. Ya, ini dikasih tanda panah ya, al-halq yang berwarna biru. Dari sini sampai sini itu tenggorokan. Berarti di bawah ini, di bawah yang area warna biru ini itu tidak termasuk bagian tenggorokan yang dibahas beliau di sini. Begitu juga di atas ini ya, atau sebelum memasuki makhraj ini, maka itu juga tidak dikatakan tenggorokan. Jadi area tenggorokan ini terbatas pada area yang berwarna biru ini. Baik. Nah, tenggorokan ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, kita langsung baca saja. Wa fihi salah satu makharija li sittati ahrufin. Ya. Dan di tenggorokan ini terdapat 3 makhraj untuk 6 huruf. Ya, ini makhraj khusus ya teman-teman ya. Tenggorokan ini makhraj umum. Ya, adapun setelah ia dibagi 3, maka ia menjadi makhraj khusus. Ya. Jadi tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Nah, dari ketiga makhraj ini keluar 6 huruf. Ya, apa saja 3 makhraj ini? Nah, di sini beliau jelaskan. Yang pertama adalah aqsal halqi, pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling jauh. Aqsa itu artinya paling jauh. Ya, paling jauh dari mana? Paling jauh dari bibir. Ya, jadi kalau dikatakan paling jauh, ya start awalnya itu dari bibir. Paling jauh dari bibir berarti ini. Ya, ini kursornya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, disinilah bagian aqsal halqi. Ya, tenggorokan yang terjauh, yang terdalam. Ya, atau biasa sering kita istilahkan dengan tenggorokan bawah. Ya, di bawah sini ya. Ya, makhrajul hamzati wal ha'i. Ya. Nah, dari sinilah keluar huruf hamzah dan huruf ha. Ya. Dari sini keluar huruf hamzah dan huruf ha. Ya. Kemudian yang kedua adalah wasatul halqi. Ya, tenggorokan bagian tengah di sini teman-teman ya. Nah, ini ada semacam lidah kecil. Ini namanya katup epiglotis. Di katup inilah ya, ini yang disebut dengan wasatul halqi atau tenggorokan bagian tengah. Dari sini keluar huruf ain dan huruf ha. Ya, makhrajul aini wal ha'i. Ia adalah tempat keluarnya huruf ain dan huruf ha. Kemudian yang ketiga adalah adnal halqi. Ya, atau tenggorokan yang terdekat. Ya, tenggorokan yang terdekat berarti yang ini, teman-teman. Ya. Ini tenggorokan yang terdekat. Terdekat dari mana? Terdekat dari mulut, dari bibir. Ya, dari sini yang paling dekat bagian tenggorokannya ini, atau biasa kita sering istilahkan juga dengan tenggorokan atas. Ya, tenggorokan bagian atas di sini. Dia adalah makhrajul ghaini wal kha'i, tempat keluarnya huruf ghain dan huruf kha. Nah, ini dihafali teman-teman ya, kalau perlu dicatat. Ya, jadi tenggorokan itu terbagi menjadi 3. Ada tenggorokan terjauh, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan terdekat. Ya, atau biar gampang, ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, itu sama aja ya, cuma istilahnya aja. Nah, ini dihafalkan teman-teman, huruf-huruf apa saja yang keluar dari bagian-bagian tenggorokan ini. Untuk yang tenggorokan bawah, diingat-ingat ya, dari sini keluar 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Untuk tenggorokan bagian tengah, ini keluar juga 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha.
Dan untuk tenggorokan bagian atas, dari sini juga keluar dua huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Baik, kita akan bahas secara lebih detail lagi, ya. Dari yang pertama yaitu aqsal halqi, ya, tenggorokan yang paling jauh. Nah, ini posisinya ada di sini, teman-teman. Nah, ini tenggorokan yang paling jauh. Ya. Kalau dikatakan tenggorokan yang paling jauh itu adanya di mana? Ya. Nah, di sini beliau jelaskan aqsal halqi ay mantiqatul autari sautiyati. Ya. Yang dimaksud dengan tenggorokan terjauh adalah area pita suara. Ya, jadi tenggorokan terjauh, tenggorokan terdalam atau tenggorokan bagian bawah, maka maksudnya adalah pita suara. Ya. Nah, di sini beliau jelaskan, ya, secara detail sekali gambar pita suaranya, ya. Ya. Untuk bagian gambar yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini pita suaranya tertutup. Sini beliau jelaskan takhrujul hamzatu sakinatu bintibaqil wataraini sautiyaini. Ya. Huruf hamzah yang sukun itu keluar, ya, dengan cara menutup, ya, menutup pita suara. Ini huruf hamzah ketika dalam keadaan sukun. Ba, bi, bu, terasa ya teman-teman, ya, ketutup pita suaranya. Kalau ketutup berarti kan dia stop, tidak bisa mengalirkan suara sama sekali. Makanya ketika kita membaca huruf hamzah sukun, suaranya terhenti saat itu juga. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiya, nggak mengalir, ya, tertutup, karena memang pita suaranya tertutup. Ini ketika kita membaca hamzah yang dalam keadaan sukun, ya. Baik, kemudian di sini dijelaskan wa takhrujul hamzatul mutaharrikatu bitaba'udihima, ya, dan hamzah yang berharokat keluar dengan cara menjauhkan kedua pita suara ini. Jadi ingat, ya, teori di video sebelumnya, ya, ketika kita mengucapkan huruf sukun, maka ada dua organ tubuh yang menempel. Dalam hal ini ketika kita mengucapkan hamzah, maka pita suaranya menempel, tertutup rapat. Nah, ketika dia berharokat, maka kedua pita suara ini menjauh. A, I, U. Nah, ini ketika kita mengucapkan hamzah yang berharokat, ya. Baik. Kemudian dijelaskan di sini wa takhrujul ha'u bin fitahihima al-juz'i. Nah, adapun huruf H, maka dia keluar dengan cara membuka, tapi membukanya itu sebagian saja, ya, tidak terbuka lebar seperti huruf A, ya. A, kalau H enggak H, makanya ada sedikit getaran. Ada sedikit getaran di sini, ya, karena memang membukanya tidak selebar ketika kita membuka huruf hamzah, ya. Nah, ini terjadi huruf H ini seperti ini kondisinya, baik dalam keadaan H ini berharokat maupun dalam keadaan sukun, ya. Makanya suaranya tidak berhenti ketika kita sukun. Bah, bi, bu, suaranya tidak berhenti. Kenapa? Karena memang tidak tertutup pita suaranya, berbeda dengan hamzah. Ya, hamzah ketika dalam keadaan sukun dia tertutup. Ba, bi, bu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman, ya. Nah, ini bagian tenggorokan yang pertama, yaitu aqsal halqi atau tenggorokan bagian bawah. Jadi kalau misalnya dikatakan tenggorokan bagian bawah, maka maksudnya ada di mana? Ada di area pita suara, ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah, ya. Di mana tenggorokan bagian tengah itu? Syekh Aiman di sini menjelaskan dia berada di mantiqatul lisanil mizmar, ya. Dia berada di area lisanul mizmar. Apa itu lisanul mizmar? Lisanul mizmar ini
katup kecil, ya. Ini ya teman-teman ya. Ini katup ini namanya lisanul mizmar. Ya. Atau kalau dalam ilmu biologi istilahnya adalah katup epiglotis. Ya, teman-teman buka aja di Google, cari katup epiglotis. Nah, itu nanti akan ada gambarnya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini namanya katup epiglotis. Jadi, kalau dikatakan tenggorokan bagian tengah, maksudnya adalah di bagian ini, di bagian katup epiglotis ini. Ini udah pernah saya jelaskan sebelumnya. Katup epiglotis ini berfungsi ya untuk menyaring agar makanan dan minuman tidak masuk ke paru-paru. Ya, jadi ketika kita makan atau minum, ya, maka nafas kita terhenti sejenak. Ya, kenapa demikian? Karena saluran nafas itu tertutup oleh katup ini. Katup epiglotisnya ini menutup rongga pernafasan, ya, sehingga ketika kita menelan baik itu makanan ataupun minuman, kita terhenti sejenak, ya, nafasnya. Dari situlah ya kenapa makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak pernah masuk ke paru-paru, ya. Baik. Makhrajul aini tsummal ha, ya. Wasatul halq ini atau tenggorokan bagian tengah ini adalah tempat keluarnya huruf ain dan juga huruf ha. Ya, huruf ain itu seperti ini, teman-teman ya. Tempat keluarnya, cara mengeluarkannya adalah dengan menekan katup epiglotisnya ini ke belakang, ya, sampai menempel. Adapun huruf ha itu tidak sampai menempel, tetap ditekan ke sini tapi tidak sampai menempel. Ya. Ba, bi, bu, ini kan menempel, terdorong ke belakang. Jadi cara mengucapkan ain itu adalah dengan cara mendorong katup ini ke belakang ini sampai menempel ke sini ya, teman-teman ya. Untuk huruf ha sama didorong ke belakang juga tapi tidak sampai menempel. Bah, bih, buh. Makanya udara dan juga suara itu lebih leluasa alirannya ketimbang huruf ain. Kalau huruf ain udaranya nggak bisa keluar. Ba nggak bisa keluar karena tertutup. Ya, hanya ada aliran suara sedikit saja. Ini yang disebut dengan tawassut, ya. Karena tekanannya tidak terlalu kuat. Dia hanya sekedar menempel saja, bukan ditekan. Ya, berbeda dengan ha. Ha ini mendekat, tidak sampai menempel. Ya. Baik, yang terakhir adalah adnal halqi atau tenggorokan yang paling dekat atau tenggorokan atas. Di mana tenggorokan atas ini atau tenggorokan terdekat ini, dia adalah mantiqatu jadril lisani ma'al hanaqil lahmi. Dia adalah area akar lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya. Jadi akar lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Dari sinilah keluar huruf ghain, sumal kha dan juga huruf kha. Ya. Jadi cara mengucapkan huruf ghain, ya, akar lidah ini atau jadrul lisan ini ditempelkan ke langit-langit yang lunak. Langit-langit ada dua, teman-teman. Ada yang keras, ada yang lunak. Yang lunak ini kalau kita raba jari kita itu ke dalam ke tenggorokan, itu langit-langitnya nanti yang awalnya kita raba ini keras, kemudian lama-lama menjadi lunak. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ghain, caranya adalah dengan menempelkan akar lidah. Akar lidah itu lebih dalam daripada pangkal lidah. Kalau pangkal itu di sini, akar itu ada di dalam. Ya, ini masih bagian dari lidah juga, tapi sudah masuk ke dalam tenggorokan. Nah, ditempelkan ke langit-langit yang lunak ini. Dari situlah keluar huruf ghain. Ya, huruf kha juga sama, keluar dari tempat yang sama. Loh, kalau keluar dari tempat yang sama, kok bisa suaranya berbeda? Nah, nanti kita akan bahas yang namanya sifatul huruf. Jadi huruf ghain dan huruf kha ini mereka sama-sama keluar dari tempat yang sama. Ya, suaranya berbeda karena mereka memiliki sifat yang berbeda. Nanti akan ada pembahasan insya Allah setelah kita mempelajari makharijul huruf. Kita akan membahas juga tentang sifatul huruf. Huruf kha punya sifat hams, sementara huruf ghain tidak punya sifat hams. Itulah kenapa ketika mengucapkan huruf kha ada nafas yang ikut mengalir. Akh, ikh, berbeda dengan huruf ghain. Au,
yang mengalir hanya suaranya saja, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang terpenting di sini kita mengetahui terlebih dahulu di mana tempat keluar dari huruf-huruf ini. Baik, jadi kita ringkas lagi ya teman-teman ya. Untuk makhraj al-halq atau tenggorokan ini, ya, maka ia memiliki 3 bagian atau ia terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenggorokan bagian yang paling dalam, ya, atau tenggorokan paling jauh, itu maksudnya ada di pita suara. Keluar dari makhraj ini huruf H dan huruf hamzah dan juga huruf H. Ya. Kemudian tenggorokan bagian tengah itu maksudnya dari katup epiglotis ini, keluar dari sini huruf ain dan juga huruf H. Dan yang terakhir adalah tenggorokan bagian atas atau tenggorokan terdekat. Dari sini keluar huruf ghain dan juga huruf kha. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.